Oke, lanjut lagi di video kita yang kedua, masih dengan saya Leni Rajut Paru. Nah, di tutorial kedua ini kita akan lanjut membuat bagian DC ini dan juga nanti bagian bodinya ya. Oke, langsung saja kita mulai lagi. Ini masih dengan warna yang sama, warna pinknya. Tadi kita berhentinya di sini. Jadi kita mulainya di sini lagi ya, di batas awal ini. Nah, ini DC pertama, ini DC kedua. Di DC kedua ini kita mulainya masuk di DC kedua. Kita buat simpul dulu ya. Nah, simpul, kemudian kita buat 1 2 3, kemudian satu rantai, kemudian masuk di lubang sampingnya, satu rantai, masuk lagi di sampingnya, satu rantai. Ini kita masuknya satu loop bagian belakang ya, jadi yang satu lagi di sini kita sisakan ya, kita tinggalkan. Ini sudah ada 3 4, satu rantai lagi. Ini di lubang kelima ini kita isi 2 ya, 1, kemudian 2 rantai, kemudian isi lagi di lubang yang sama seperti ini, 1 2 3 4, kemudian kita isi 2, dan di sini 2 rantai, sedangkan yang lain semuanya satu rantai. Kemudian satu rantai lagi, pindah ke lubang sampingnya, satu rantai, pindah lagi, masuk satu loop aja di bagian belakangnya, satu rantai, kemudian satu lagi yang terakhir. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 2, 1 2 3 4. Kemudian tanpa rantai langsung pindah lagi ke lubang yang kedua, satu rantai, kita buat sebanyak 4 ini ya. Satu rantai, kemudian kita isi 2, 1, kemudian 2 rantai, isi lagi di lubang yang sama, 1 2 3 4 2, kemudian rantai 1, selalu ada rantai ya, kecuali di sela-sela ini yang tidak ada rantai. Satu rantai, satu rantai, satu rantai, 1 2 3 4, kemudian 2 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Kemudian skip 1, masuk di lubang keduanya, rantai 1, rantai 1, rantai 1. Nah, seperti ini. Rantai 1, kemudian di lubang kelima ini kita isinya 2, 1 2 rantai, 2 rantai dan 2 DC, kemudian satu rantai, satu rantai, satu rantai, satu rantai, satu dua tiga empat, kemudian di sini pasang ya, satu rantai, 1 DC, 2 rantai, 1 DC, kemudian ini sebanyak 4 DC.
Nah, seperti ini. Ini kita lanjutkan sampai berhenti di sini. Setelah itu baru kita bikin bagian mahkotanya ya. Kita berhenti sampai di sini nanti. Nah, ini udah selesai, tinggal saya slip stitch. Ini penampilannya seperti ini ya, penampakannya seperti ini sebelum kita lanjut ke bagian mahkotanya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini warna pink Fanta dan warna gold. Oke, kita lanjut. Kita slip stitch. Ini udah selesai semuanya. Kita slip stitch di lubang di lubang rantai yang ketiga. Di lubang rantai yang ketiga. Kemudian langsung saja di sini kita buat 1 SC, kemudian pindah lagi ke sini ya. 1 SC, kemudian 1 2 3, 3 rantai, kemudian kita buat 1 SC. Ini kita sebut dengan picot ya. Jadi SC nya kita bikin di bagian badan sampingnya. Kemudian kita pindah lagi. Ini kita pindah ke lubang rantai selanjutnya. Jadi di SC pertama ini kita tidak membuat picotnya, kita membuat picot di lubang rantai yang kedua. Setelah SC kita buat rantai 3 karena kita akan membuat picot lagi. Nah, seperti ini, pindah lagi. Nah, ini sudah ada 3. Nah, sekarang di bagian 2 DC ini, 2 rantai ini, kita buat 1 SC, kemudian 3 rantai, lalu kita buat picot. Kemudian kita buat 3 rantai lagi, kita buat picot lagi. Kemudian 3 rantai lagi, kita buat picot lagi. Jadi totalnya ada 3 picot, baru kita buat SC di lubang rantai lagi. Seperti ini. Kemudian ini kita tarik dulu ya. Kemudian kita pindah, kita buat 1 SC, kemudian 3 rantai, kita buat picot, kemudian pindah, kita buat picot lagi, kemudian satu lagi, 3 rantai. Ini sebenarnya kita masuk di lubang SC ya, kita masuknya di sini dan kita tusuk ke badannya seperti ini, badan sampingnya. Nah, begini ya. Dan inilah hasilnya. Kemudian kita lanjut. Di sini kita buat SC biasa. Pusing. Kemudian di sini kita juga buat 1 SC biasa. Nah, di lubang kedua ini baru kita mulai membuat picot lagi. Kemudian 1 SC. Kemudian pindah lagi. Nah, sekarang di bagian tengah sini 1 2 3. Kemudian kita buat lagi rantai 3. 1 2 3. Jadi ada 3 buah picot. Kemudian masuk lagi di lubang sini ya. Di lubang yang sama masih. Nah, seperti ini. Kemudian SC lagi. Nanti kalau udah selesai baru kelihatan cantiknya. Pindah lagi. 1 2 3.
pindah lagi 1 2 3, kemudian 1 SC, kemudian pindah ke lubang sini 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kita lanjutkan ya sampai semuanya selesai. Di lubang tengah yang pertama ini kita isi 1 SC. Kemudian di sini picot, totalnya ada 3, baru kita isi di puncaknya sebanyak 3 supaya dia mau runcing seperti ini. Kemudian baru kita turun lagi 3, kemudian kita SC ya. Istilahnya kalau di sini tuh di sini SC, di sini SC. Ini kosong ya, SC. Di sini baru picot dan di sini picot. Di lubang pertama ini masing-masing cuma kita isi SC biasa. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita lanjutkan sampai semuanya selesai di sini. Ini udah selesai. Ini masuk di lubang SC yang pertama. Kita mau putus benang, jadi ini dibawa ke bagian belakangnya. Kemudian dari belakang ini kita rantai 2 dulu sebelum kita putus benang supaya benar-benar kuat ya. Oke, udah. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini seperti bentuk mahkota. Ini benar-benar mewah hasilnya. Ini udah jadi 2 lembar. Ini seperti ini. Tinggal kita bikin bagian badannya. Dan ini badannya udah selesai. Oke, ini row pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini ada 18 row. Dan untuk chain awal untuk badan ini ada 116 ya. Jadi dari sini melingkar semuanya ini ada 116 rantai atau chain 116. Jadi untuk membuat badan ini kita pertama-tama membuat rantai sebanyak 116, lalu kita buat DC sebanyak 18 row. Tapi di sini saya akan menunjukkan cara yang untuk size mini saja ya. Untuk bagian badan ini saya tunjukkan bagaimana cara membuat badannya saja. Sedangkan untuk size ini sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya kita coba pasangkan dulu yang warna pink ini dengan warna biru. Ini juga tetap bagus hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ini juga glamour hasilnya. Ini bisa dibawa ke tempat pesta karena hasilnya benar-benar mewah. Tuh, seperti ini. Oke, kita buat sedikit tutorial untuk bagian bodinya. Nah, anggaplah ini sudah ada 116 rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai yang pertama. Lalu kita slip stitch seperti ini. Kita buat 3 rantai. 2 rantai aja ya, 2 rantai udah cukup. Kemudian di lubang yang sama dengan rantai kita buat 1 DC lagi. Karena rantai 2 ini tidak kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian kita pindah, kemudian kita isi 1 lubang rantai dengan 1 DC. Jadi saya tidak membuat alasnya untuk tas simple yang seperti ini.
saya bikin saja DC memutar seperti ini. Kemudian nanti saya gabungkan bagian bawahnya untuk dijadikan alas. Nah, seperti ini, satu lubang, satu DC. Oke, mutar sampai di sini. Kalau semuanya sudah kita buat DC-nya, kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Kemudian kita rantai 2. Rantai 2 ini hanya sebagai bantuan naik ya, tidak kita hitung sebagai DC. Maka dari itu kita buat satu DC lagi di lubang yang sama dengan rantai. Ini yang baru kita hitung satu DC ya. Kemudian masuk satu lubang, satu DC. Satu lubang DC kita isi dengan satu DC. Ini cara saya membuat badannya. Yang beda hanya jumlah rantainya. Tapi tutorialnya itu sama persis 100% ya untuk membuat badannya. Oke, lanjut sampai nanti semuanya penuh ya. Nah, udah juga kita slip stitch lagi di lubang DC yang pertama dan abaikan 2 rantai awal ini. Oke, kita naik lagi 2 rantai, kemudian ya di lubang yang sama dengan rantai kita buat 1 DC lagi, kemudian 1 lubang, 1 DC. Ini kita lanjutkan sampai ada 18 row seperti saya tadi. Cuma kalau di sini saya bikin size mini, jadi tidak akan saya buat sampai 18 row ya. Nah, ini tinggal kita slip stitch. Kemudian kita putus benang. Anggaplah ini sudah 18 row. Oke, udah putus benang. Nah, sekarang kita balik ya. Buat yang penasaran dengan badannya itu, ini bagian badannya. Kemudian kita balik ya, kita balik, kemudian kita jahit bagian alasnya dari dalam seperti ini. Ini SC biasa dari dalam ya, ini SC biasa dari dalam seperti ini. Kalau sudah kita jahit bagian alasnya, baru kita balik lagi seperti ini. Nah, untuk saat ini mohon maaf ya, saya belum bisa menjahit furing sendiri, jadi tidak ada tutorial furing karena saya belum bisa menjahit furing ya. Nah, ini badannya seperti ini, jadi kita jahit dulu ya. Kita jahit dulu bagian bawah ini. Caranya ini kan bagian bawahnya ya, ini yang tadi kita putus benang, kita balik seperti ini. Nah, posisikan ini ke samping, lalu kita jahit satu lubang, satu SC, satu lubang, satu SC, seperti ini. Satu lubang, satu SC untuk menjahit bagian bawah atau menyatukan bagian alasnya. Teman-teman yang udah bisa bikin alas sendiri juga monggo ya, langsung dibuat dari alasnya. Tapi saya kalau untuk cloth ya, lebih suka untuk yang cloth, lebih suka yang model seperti ini, jahit terpisah. Oke, ini enggak kena bagian belakangnya. Ini harus tembus depan dan belakang ya, jangan sampai nanti belakangnya itu enggak kena, jadinya nanti bolong. Nah, kalau udah seperti ini, langsung putus benang, lalu kita balik lagi. Oke, kita balik lagi. Nah, seperti ini hasilnya.
Ini bodinya udah sama dengan yang ini. Dan lalu untuk bagian tutupnya, ini bagian depan, ini bagian belakang. Nanti bagian tutup kita jahit menggunakan benang jahit biasa ya, dengan warna benangnya itu yang sama dengan warna benang tutupnya. Jadi yang kita jahit nanti di sini, ini cuma kita jahit jelujur biasa aja, dan di sini, supaya saat kita buka seperti ini, nanti tutupnya nggak copot ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kita paskan. Ini jangan posisinya seperti ini ya, tapi begini. Nah, begini. Nah, ini juga seperti ini. Ini udah jadi dompetnya. Semoga nanti kita ketemu lagi di tutorial dompet yang berikutnya ya, yang tidak kalah cantik dengan yang ini. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa subscribe channel Leni Rajut Paru supaya nggak ketinggalan kalau misalkan nanti saya upload dompet yang model baru lagi. Dan jangan lupa juga dibagikan ya, supaya semakin banyak yang menonton video ini. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.